Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gen IPA. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi part IPA kelas 8. Nah, untuk semester ganjil ya, pas. Jadi yang pertama, nanti ada 40 soal. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, disajikan gambar persendian. Peserta didik dapat menunjukkan nama bagian sendi dan arahnya. Nah, jadi anak-anak akan disajikan gambar seperti gambar di bawah ini. Nanti akan sampean tunjukkan bagian sendinya namanya apa dan arahnya di mana. Ayo, langsung saja. Yang pertama, di leher dan tengkorak. Ini namanya adalah sendi putar. Betul. Sendi putar bergerak kemana? Bergerak berputar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yang di gelang bahu dan gelang panggul sini. Nah, di sini namanya adalah sendi peluru. Sendi peluru bergerak kemana? Ke segala arah, betul. Nah, untuk yang di siku dan di lutut, ini namanya adalah sendi engsel. Ya, sendi engsel itu bergerak kemana? Satu arah. Selanjutnya, ada di ibu jari. Di ibu jari ada sendi pelana. Sendi pelana itu bergerak dua arah. Ada lagi sendi geser. Sendi geser ini tandanya adalah kotak gini ya. Jadi dia kalau tulangnya bentuknya kayak gini adanya di pergelangan ya. Ada di pergelangan. Namanya adalah sendi geser. Selanjutnya adalah sendi gulung. Sendi gulung ini adalah antara pengumpil dengan pergerakan tangan ya. Jadi di sini terjadi sendi pengumpil ini. Sendi gelang. Oh kok sendi gelang? Sendi gulung. Nah, lanjut ya. Soal nomor 2. Disajikan gambar peserta didik dapat menyebutkan nama kelainan tulang yang timbul dari kebiasaan duduk. Nah, perlu diketahui duduk yang benar seperti ini. Seret. Nah, ini duduk yang benar. Nah, kalau duduknya yang salah yang gimana, Bu? Nah, ini. Untuk yang pertama, duduk caranya adalah bungkuk. Karena dia cara duduknya bungkuk, namanya itu adalah kelainan kifosis. Jadi tulang belakangnya ke depan. Kalau tulang belakangnya ke belakang seperti gambar kedua, ini namanya adalah lordosis. Kalau tulang belakangnya ke samping kanan atau samping kiri bengkok gini, seperti gambar yang ketiga ini bengkok, ini namanya adalah skoliosis. Nah, lanjut untuk soal ke-3. Siswa dapat membedakan alat gerak hewan yang hidup di darat dan di air. Bentar. Kalau hewan di darat, dia bergerak menggunakan apa? Bergerak menggunakan kaki. Yes, benar. Kalau di air, dia akan berenang menggunakan sirip. Ya, selesai. Soal untuk nomor 3. Soal untuk nomor 4. Disajikan tabel peserta didik. Disajikan tabel. Kenapa ini ya? Disajikan tabel peserta didik dapat memasangkan dengan tepat antara jenis gerak dan contoh gerakannya. Nah, di sini ada gerak endonom, esionom, dan higroskopis yang bawah dulu ya. Nah, endonom, esionom, dan higroskopis. Endonom yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tubuh sendiri. Kalau esionom, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, kalau higroskopis, gerak tumbuhan yang rangsangannya dipengaruhi oleh perubahan kadar air dalam tubuh. Nah, jadi tinggal masang-masangaken mawon.
Nah, jadi ini kita pasangkan. Nanti di soalnya sama juga disuruh untuk memasangkan atau menjodohkan. Yang pertama adalah endonom. Endonom ini, loh kok gini lagi. Endonom ini dia bergeraknya dikarenakan rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan. Rangsangan dari dalam tumbuhan berarti yang ini. Nah, 1 gandengan ini B. Nah, kalau esionom yaitu gerak tumbuhan yang akibat rangsangan dari luar. Kalau higroskopis karena higro itu air, berarti nanti jawabannya yang berhubungan dengan air. Nah, dipastikan ini jawabannya ya. Gerak pada tumbuhan yang dirangsangannya dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Lanjut. Tikmotropisme, tik itu sentuhan. Oke. Fototropisme, foto itu cahaya. Diingat-ingat, foto cahaya. Geo itu bumi. Bisa jadi gaya gravitasi. Nasret gini. Kemoterapi. Kemotropisme, kemo itu zat kimia. Kalau hidro, air. Nah, jadi nanti sampean harus ingat-ingat ya. Tikmo, sentuhan, foto, cahaya, geo, bumi, kemo, kimia, hidro itu air. Nah, lanjut. Ada seismonasti, ada haptonasti, termonasti, niktinasti, fotonasti, nasti kompleks. Diingat-ingat aja. Termo, suhu. Berarti nanti yang karena suhunya berubah, dia akan bergerak. Kalau foto, cahaya, dia misalkan ini nih, langsung aja. Foto nasti gerak membuka dan menutupnya. Ini sama cari sendiri ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 membahas tentang peserta didik dapat menentukan lama waktu yang diperlukan. Nah, ini kita pakai rumus V sama dengan S per T ya. Tapi yang ini dicari adalah waktu. Karena waktu itu T, berarti rumusnya apa? Nah, kita yang pakai segitiga itu loh enak. V sama dengan S per T. Berarti kalau kita nyari T, berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 120. Kecepatannya 60 km per jam. Karena ini sudah kilometer, ini kilometer per jam, berarti tidak usah diubah. 120 dibagi 60 ada 2. Karena ini jam, berarti dia 2 jam. Berapa menit? Berarti 2 jam dikali 60 menit. Ada berapa? 120 menit. Soalnya bisa jadi meter, ini meter per sekon, bisa jadi kilometer dan kilometer per jam. Lanjut nomor 6. Disajikan beberapa contoh kegiatan, peserta didik dapat menentukan kegiatan usaha yang dilakukan. Diingat-ingat rumusnya usaha. W sama dengan F. W sama dengan mana. W sama dengan F dikali S. Nah, jadi W sama dengan F dikali S. Syaratnya ada usaha, itu ada gaya, dan ada perpindahan. Ada perpindahan. Jadi bendanya harus berpindah. Oke, yang pertama. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Karena dia berpindah berarti dia termasuk usaha. Mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Dia jatuh dari ketinggian 2 meter. Berarti pindah enggak? Yang alnya di atas 2 meter terus jatuh di atas permukaan tanah. Karena dia ada perpindahannya, ada jaraknya, berarti dia melakukan usaha. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Di sini ada perpindahannya tidak? Nah, tidak ada. Karena tidak ada berarti bukan usaha. Bu, itu kan ada jaraknya ya. Nah, jarak sama perpindahan beda. Kalau jarak itu langsung dijumlah semua. Diingat-ingat yang pelajaran konsep gerak. Kalau jarak ditambah, kalau perpindahan dikurangi. Kalau jarak misalkan dari A ke
B ke C ini jarak, dan kembali lagi ke A ini jarak. Tapi kalau perpindahan langsung dari A ke C. Dayung menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Dia pindah apa tidak? Tidak, karena tidak berarti bukan usaha. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga dia berpindah. Nah, ada keterangan berpindah, berarti ini dia adalah usaha. Lanjut nomor 7. Siswa dapat menentukan besar gaya yang diperlukan pada tuas. Nah, dieling-eling rumusnya. W per F sama dengan LK per LB. Nah, W-nya berapa? W itu berat, masih ingat ya? LK lengan kuasa, berarti ini LK-nya. Ini LK-nya, ini LB-nya, ini W, dan ini F. Oke, langsung aja. Nah, boleh pakai cara ini, boleh langsung pakai yang dikalikan silang itu. W dikali LB sama dengan LK dikali F. W-nya berapa? 100. Dikali LB-nya 2, LK-nya 5 dikali F. 100 dikali 2, 200, sama dengan 5F. Berarti F sama dengan 200 dibagi 5. Ada pinten? 20 bagi 5 ada 4. Nolnya 1, berarti 40 Newton. Nah, besok kayak gini soalnya ya, dieling-eling rumusnya. Lanjut nomor 7. Disajikan gambar katrol. Majemuk beserta didik dapat menentukan besar keuntungan. Nah, kalau katrol majemuk, KM-nya sama dengan jumlah tali. Diiling-iling, diingat-ingat. Nah, KM-nya itu jumlah tali. Coba yang soalnya yang sebelah kiri ya. Besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban adalah, berarti ini kita hitung talinya. 1, 2, 3. Ada 3 tali. Berarti KM-nya sama dengan 3. Kalau kita mau nyari F, berarti langsung saja beratnya 300 dibagi KM-nya 3. Berarti F-nya berapa? 100 Newton. Nah, kayak gini. Untuk yang sebelah kanan, di sini kita hitung coba talinya. Oh iya, yang ini ya, tali yang ada F-nya ini tidak usah dihitung karena dia adalah kuasa. Ini nggak usah dihitung. Talinya yang bukan F-nya ya, bukan kuasa, bukan yang dipegang tangan kita. Oke, kita hitung yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Ini KM-nya 4. Nah, kalau kita mau cari W-nya, ini kan F yang diketahui ya. Nah, ini kan KM sama dengan W per F. KM-nya 4, W-nya nggak diketahui, F-nya 8. Berarti W-nya berapa? 8 dikali 4, ada 32. Nah, kalau soalnya yang keluar apa? Gaya. Gayanya berapa? Berarti pakai yang contoh soal yang sebelah kiri ini. Dieling-eling, KM itu jumlah talinya. Nomor 9. Disajikan gambar beberapa bidang miring. Peserta didik dapat menyebutkan bidang miring yang mempunyai keuntungan mekanis terkecil. Rumusnya KM-nya apa? KM sama dengan L per H. Panjang dibagi tinggi. L per H. Masih ingat ya? Sing miring niki L, yang tinggi adalah H. Oke, lanjut. Nomor 1. Berarti 5 dibagi 2. Oke. 5 dibagi 2 ada berapa? 2,5. Oke. Terus yang nomor 3, 3 per 1. Berarti ada 3. Kalau ini berarti 12 dibagi 4 ada 3. Terus 3 dibagi 2 ada 1,5. Nah, jadi keuntungan mekanis yang terkecil yang mana ini? Yang nomor 2. Nah, besok soalnya kayak gitu. Nomor 10. Disajikan gambar bidang miring, peserta didik dapat menentukan bidang miring yang dapat memindahkan
benda dengan mudah. Jadi nanti kan konsepnya kalau bidang miring itu L per H, KM sama dengan L per H. Semakin besar keuntungan mekanisnya, maka bidang miring akan mudah digunakan. Berarti L-nya semakin panjang atau semakin miring akan mudah digunakan. Coba saya bedakan L yang A, bidang miring A sama bidang miring yang bersifat gambar ini. Nah, sama B. Kira-kira enak yang mana? Yang A. Kenapa? Meskipun jaraknya lebih jauh, tapi kemiringannya nggak terlalu miring teman-teman. Samen bayangkan sendiri kalau ini digunakan untuk mengangkat beban, ya biar mudah kalau gambar. Coba samen analisis, bayangkan kalau sampean membawa beban menggunakan bidang miring tersebut. Nomor 11. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, ini lebih ke daun. Ya. Kita pasangkan. Gedung Esplanade. Nah, yang atas dulu. Panel surya. Panel surya ini mengambil teknologi fotosintesis. Sensor cahaya ini menggunakan stomata. Lapisan mengkilap ini menggunakan daun talas. Kalau alat penjernih air menggunakan tanaman enceng gondok. Gedung Esplanade menggunakan teknologinya buah durian. Dieling-eling ya. Diingat-ingat kalau fotosintesis itu pasti nanti teknologinya panel surya. Kalau sensor cahaya itu menggunakan stomatanya daun. Selesai. Nomor 12. Disajikan sebuah gambar bagian organ batang. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian yang ditunjuk dengan tepat. Nah, langsung aja ya. Yang ke-1, yang paling luar namanya adalah epidermis. Ini paling yang keluar nanti adalah floem sama silemnya. Nah, yang nomor 2 ini, karena ini di luar ya, kita bandingkan dengan yang ada di tengah ini. Ini karena ini dikotil, berarti dia punya yang namanya kambium. Kalau ini di tengah kayak gini, ini dia adalah silem. Kenapa? Karena dia yang membawa air dari akar menuju daun. Dan yang di sini ini, yang enggak ada warnanya ini namanya adalah floem. Diingat-ingat. Epidermis dia ada di luar. Karena dia ada di luar, berarti dia fungsinya untuk melindungi bagian di dalamnya. Terus floem, F, dieling-eling F. F itu fotosintesis, berarti dia fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Mengedarkan hasil fotosintesis. Terus ada lagi silem. Silem ini fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Dan unsur hara dari akar ke daun. Nomor 13. Disajikan gambar bagian organ daun. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsinya. Nah, pokoknya diingat-ingat yang paling luar ini adalah epidermis. Karena dia ada di paling luar, berarti dia fungsinya untuk melindungi jaringan di dalamnya. Terus yang kedua yang kayak tiang, ini disebut juga dengan jaringan tiang ya. Jaringan tiang ini adalah palisade, tempat fotosintesis. Nah, kalau yang nomor 3 ini adalah berkas pengangkut. Isinya apa? Berarti silem sama floem. Nah, yang keempat ini adalah bunga karang. Yang sering keluar apa Bu? Yang sering keluar ya nomor 1, 2, 3 ini. Epidermis, palisade, dan berkas pengangkut. Nomor 13, 14.
Disajikan gambar hasil pengamatan mikroskop, siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, ini teknologinya ini fokusnya pada struktur tumbuhan, khususnya daun, jaringan daun. Kemungkinan yang keluar kalau tidak jaringan epidermis ini digunakan untuk susunan batu bata. Kemungkinan juga bisa yang stomata tadi untuk apa? Lampu yang kelap-kelip di jalan itu loh, lampu sensor cahaya. Terus kalau yang kedua adalah panel surya. Panel surya ini dari proses fotosintesis. Nah, itu. Lanjut nomor 15. Disajikan gambar bagian organ, siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan. Ini khusus untuk akar. Jadi paling nanti disediakan akar dikotil sama akar monokotil. Perbedaannya ya, yang paling luar ini namanya adalah epidermis. Terus agak dalam ini yang daging ini namanya adalah korteks. Nah, bisa dipelajari lebih dalam ya nanti di buku Nisamian. Nomor 16. Disajikan gambar sumber nutrisi bagi tubuh, siswa dapat memahami fungsi nutrisi tersebut bagi tubuh dengan tepat. Nah, nutrisi itu ada 6. Ada karbohidrat. Nah, pokoknya yang tepung-tepungan sing mareki itu karbohidrat. Terus lemak ada 2, ada lemak nabati, ada lemak hewani. Terus ada protein. Oh iya, kalau karbohidrat ini untuk apa? Sumber energi terbesar. Ini karbohidrat. Kalau lemak melindungi tubuh dari suhu. Terus kalau misalkan jatuh yang lindungin siapa? Lemak. Terus ada lagi vitamin yang larut dalam lemak ya, dieling-eling. Vitamin A, D, E, K. Ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Terus ada protein. Protein ini adalah yang memperbarui sel. Ada vitamin, mineral, yang terakhir adalah air. Nah, lanjut ya. Nomor 17. Disajikan tabel data uji bahan makanan. Lanjut nomor 17. Disajikan tabel data uji bahan makanan. Siswa dapat menentukan kandungan nutrisi. Nah, yang perlu diingat adalah yang ini ya. Amilum. Amilum itu kalau alat ujinya Lugol. Nah, Lugol. Biasa kalau nggak ada Lugol bisa betadin. Ini kalau sampai teteskan pada karbohidrat, karbo ya, dia akan berubah menjadi biru kehitaman. Nah, amilum. Amilum itu pati itu karbo, tepung. Nah, terus yang kedua ada glukosa. Glukosa ini gula. Glukosa adalah gula. Dia kalau diuji dengan benedik akan menghasilkan endapan merah bata. Terus protein. Protein kalau diuji dengan biuret dia akan berubah menjadi warna ungu. Kalau lipid itu lemak. Kalau diuji dengan kertas minyak dia akan berubah menjadi transparan. Nah, kalau misal nih ada soal, Bu Siva selalu membuat patokan. Ingat-ingat aja. Kalau protein dia akan berubah menjadi warna ungu dengan alat uji biuret. Bu Siva punya satu patokan. Kalau protein berarti ungu. Nah, diingat-ingat itu ya. Kalau amilum diuji dengan Lugol dia akan menjadi biru kehitaman.
di taman. Ya, lanjut ya. Oke, hasil uji makanan yang benar secara berurutan. A. Biuret, ungu. Karena ungu berarti dia protein. Oke lah, selesai. Ya, diingat-ingat. Nomor 18. Disajikan gambar sistem pencernaan manusia, siswa dapat memahami proses pencernaan pada organ yang ditunjukkan oleh huruf X. Oke, sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Di sini terjadi pencernaan secara apa? Secara kimiawi dan mekanik. Kimiawinya dibantu oleh enzim petialin yang mengubah amilum menjadi glukosa. Terus ada mekanik. Mekanik ini dibantu, mekanik gerakan ya, dibantu oleh gigi dan lidah. Setelah masuk di mulut, dia akan masuk ke kerongkongan. Di sini terjadi yang namanya gerak, ya benar, gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Karena dia bergerak gerak peristaltik, berarti pencernaan mekanik apa kimiawi? Iya, benar, mekanik. Terus di lambung ada mekanik sama ada kimiawi. Mekaniknya oleh otot-otot lambung untuk mengaduk ya di lambung. Kalau kimiawi ada 3. HCl, enzim renin, enzim pepsin. Pepsin ini yang mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin ini kasein, mengendapkan kasein susu. Kalau asam klorida ini yang membunuh kuman pada makanan. Setelah dari lambung, dia akan dibawa ke usus halus. Di usus halus ini hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Dieling-eling, diserapnya di sini, di usus halus ya. Makanan diserap di usus halus. Terus ke usus besar. Di usus besar ini terjadi pembusukan sisa makanan. Dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir adalah anus. Di anus ini adalah tempat pembuangan. Tempatnya defekasi. Oke. Jadi nanti sampean ditunjuk salah satu organ, nanti harus tahu apa sih prosesnya di organ tersebut ya. Nomor 19. Disajikan informasi, Hana mengonsumsi roti. Siswa dapat menganalisis proses pencernaan roti dalam tubuh yang tepat. Nah, roti itu glukosa. Roti itu amilum ya. Pati itu nanti akan diubah menjadi glukosa. Berarti di mana? Di mulut. Di sini ada yang namanya enzim petialin. Enzim petialin ini fungsinya untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Selesai. Nomor 20. Disajikan gambar sistem pencernaan manusia. Siswa dapat menunjukkan organ yang mencerna protein menjadi pepton. Tadi udah dibahas ya di nomor 17 kayaknya. Yang mengubah amilum menjadi pepton adalah, iya benar, lambung. Diiling-iling. Diingat-ingat, di lambung ada HCl, asam klorida, ada enzim renin, ada enzim pepsin. Nah, yang mengubah protein menjadi pepton adalah enzim pepsin. Lanjut, nomor 21. Gimana? Sudah ngeluh? Disajikan pernyataan Ibu Rahma yang membuat nasi kuning. Siswa dapat mengidentifikasi bahan makanan yang sebaiknya digunakan Ibu Rahma untuk menghasilkan warna kuning. Gampang ini ya, Rek. Zat aditif itu tambahan. Jadi biar nasinya berwarna kuning seperti di gambar, dia dikasih zat pewarna alami. Zat pewarna alaminya apa? Iya, bener, kunyit. Selesai. Nomor 22. Disajikan tabel zat aditif beserta fungsinya. Siswa dapat memilih pasangan zat aditif dan fungsinya dengan tepat. Nah, zat aditif itu ada pemanis
pemanis gula, pewarna itu. Nah, bisa ini ya, sampean pelajari lebih dalam lagi. Diingat-ingat, pemanis ada alami, ada sintesis, semuanya ada alami, ada sintesisnya. Pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, sama pemberi aroma. Lanjut nomor 23. Disajikan pernyataan mengenai bahaya rokok. Siswa dapat memahami nama zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Ada 3 zat yang berbahaya dalam rokok ya. Ada tar, nikotin, sama karbon monoksida. Yang beracun itu adalah karbon monoksida. Yang mengakibatkan kecanduan namanya adalah nikotin. Dan yang menyebabkan kanker, karsiogenik, ini penyebab kanker, namanya adalah tar. Nah, jadi yang paling berbahaya dalam rokok ada tar, nikotin, sama karbon monoksida. Tar itu menyebab kanker, nikotin itu yang menyebabkan kecanduan, kalau karbon monoksida ini adalah gas beracun. Nomor 24. Disajikan gejala pecandu narkotika. Siswa dapat memahami jenis narkotika yang dikonsumsi pecandu tersebut. Nah, kayak gambar ini ya, langsung sampean narkotika ada beberapa golongan. Ada golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Kalau golongan 1 sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, sama ganja. Kalau golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tetapi ini juga digunakan untuk terapi. Tetapi terapinya sebagai pilihan terakhir, seperti morfin dan pertidin. Untuk golongan ketiga, berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya adalah kokain. Nah, ini ya, bisa main baca sendiri. Nomor, kalau di buku ya, tentang zat adiktif dan psikotropika. Nomor 25. Siswa dapat menentukan ciri-ciri darah. Nah, ini adalah ciri-ciri darah dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, ini adalah sel darah merah, bentuknya bikonkav, tidak punya inti. Terus kalau sel darah putih, dia bentuknya macam-macam ini. Kalau sel darah putih, dia bentuknya tidak tetap ya, tidak tetap, punya inti. Kalau sel darah putih ini dia memiliki inti. Kalau trombosit atau keping darah, dia bentuknya cakram atau granula, tidak berinti. Jadi yang berinti hanya sel darah putih. Dah, gitu aja ciri-cirinya ya, ini ciri-ciri khusus. Nomor 26. Siswa dapat menjelaskan perbedaan sel darah. Nah, ini di screenshot terus sama baca ya. Jadi untuk eritrosit ini kan sel darah merah ya, sel darah merah. Kalau leukosit sel darah putih. Kalau trombosit keping. Trombosit itu apa? Keping darah. Betul. Nah, sel darah merah, dia ini yang punya hemoglobin. Hemoglobin itu yang membawa oksigen, mengandung oksigen ya. Kalau leukosit tidak punya, trombosit juga tidak punya. Bentuknya gimana eritrosit? Cakram bikonkav, tidak punya inti. Kalau leukosit tidak beraturan, dia punya inti. Kalau trombosit tidak beraturan dan tidak punya inti. Tempat produksinya di mana? Eritrosit di sumsum merah tulang pipa dan tulang pipi, leukosit di sumsum tulang dan kelenjar limfa. Kalau trombosit ada di sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk ngapain? Karena eritrosit punya hemoglobin, berarti dia fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kalau leukosit, fungsinya untuk imunitas. Kalau trombosit, untuk pembekuan darah. Nomor 27. Menjelaskan perbedaan ciri pembuluh arteri dan vena. Nah, arteri dan vena, ini gambar separuh ini ya, bagi separuh kayak gini. Arteri ini yang biru, sedangkan vena yang merah. Arteri ini dindingnya tipis dan kurang elastis, dia menuju jantung. Bedanya, kalau vena dia tebal dan
Kalau arteri ini dia ada di permukaan tubuh ya. Jadi yang bisa kita lihat dari permukaan tubuh dia itu arteri. Makanya dia itu warnanya agak biru ya. Kenapa? Karena dia menuju jantung. Karena dia menuju jantung, berarti dia banyak mengandung karbon dioksida. Itu arteri. Kalau vena, dia meninggalkan jantung. Karena habis dipompa dari jantung, berarti dia membawa oksigen. Vena itu punya banyak oksigen. Nah, ini ada kecualinya ya. Kalau arteri lagi dia dekat permukaan tubuh, tekanannya kuat. Kalau sampean pegang sendiri yang biru-biru itu ya, yang biru-biru di dekatnya kulit itu arteri. Dia tekanannya kuat. Kenapa? Karena dia mengandung banyak karbon dioksida. Kecuali kalau dari vena pulmonalis. Kalau dari vena pulmonalis dia itu arteri yang mengandung yang mengandung oksigen, karena vena pulmonalis ini dari paru-paru. Nah, terus ada lagi, kalau vena itu letaknya di dalam, nggih. Letaknya di dalam. Karena dia letaknya di dalam tubuh, jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan di luar tubuh ini adalah arteri. Kalau arteri banyak mengandung CO2, kalau vena mengandung oksigen. Kita lanjut untuk nomor 27. Bentar ya. Kita lanjut untuk nomor 27. 27 sudah, sekarang nomor 28. Nah, siswa dapat menentukan bagian dan mekanisme kerja jantung. Jantung ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, kalau dibedakan kayak gini. Untuk yang sebelah kanan ini namanya adalah serambi. Sebelah kanan. Untuk yang bagian atas namanya adalah serambi. Ada serambi kanan, ada serambi kiri. Yang bagian bawah namanya adalah bilik. Nah, kalau kita gambar sendiri kayak gini ya. Nah, misalkan nih lope-lope. Kita bagi 2. Yang atas ini namanya adalah serambi. Yang bawah namanya adalah bilik. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, untuk yang serambi kanan, untuk yang bagian atas namanya adalah serambi, yang bagian bawah adalah bilik. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, untuk yang serambi kanan, ini dia menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi, arteri masuknya ke sini. Dia banyak mengandung karbon dioksida. Nah, untuk yang serambi kiri, dia menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Berarti di sini O2. Di sini dia mengandung banyak karbon dioksida, kalau di sini mengandung banyak oksigen. Selanjutnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen. Oksigennya ini diedarkan atau disalurkan ke seluruh tubuh dari serambi kanan. Kalau di serambi kanan dari bilik kanan ya, ini salah ini namanya adalah bilik. Terus kalau yang bilik kiri, bentar, ini bilik kiri. Nah, yang di sebelah sini ini adalah bilik kanan. Dia memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Diingat-ingat ya. Serambi kanan, serambi kiri. Bilik kanan, bilik kiri. Serambi kanan mengandung banyak karbon dioksida. Kenapa? Karena dia menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi, karbon dioksida dari seluruh tubuh nanti masuk ke serambi kanan bagian jantung. Terus di sini kenapa
Kalau gambarnya gini ya, antara serambi kanan dan bilik kanan ini ada katup, 3 katup namanya trikuspidalis. Kalau di serambi kiri dan bilik kiri ada katup namanya katup diskuspidalis. Nah, kalau serambi kiri dan bilik kiri dia hanya punya 2 katup. Kalau serambi kanan ada 3 katup. Nah, untuk yang nomor 28 paham ya? Jadi kalau di serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, biar mudah San buat kayak Bu Siva ini. Nah, buat kayak gini. Bagi 4. Yang atas serambi, yang bawah bilik. Kalau di sini trikuspidalis, kalau di sini bikuspidalis. Nah, di sini karena serambi kanan berarti mengandung banyak karbon dioksida. Di sini karbon dioksida. Kalau serambi kiri dan bilik kiri dia mengandung oksigen. Udah, gitu aja. Fungsinya untuk ngapain? Jantung untuk memompa darah. Betul. Nah, nomor 29. Siswa dapat menentukan mekanisme darah berdasarkan gambar. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, ini bisa sampean screenshot terus dibaca sendiri. Kalau peredaran darah kecil berarti dari jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, mekanismenya gimana? Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kalau yang hitam dia mengandung karbon dioksida, kalau yang biru dia mengandung oksigen. Yang peredaran kecil 1. Nah, ini apa? 1 ini adalah bilik kiri. Nah, kok bilik kiri? Bilik kanan ya. Kebalik bersama. Yang nomor 1 ini adalah bilik kanan. Nah, peredaran darah kecil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 ini apa? Bilik kanan. Dari bilik kanan kemana? Ke arteri pulmonalis. Terus kemana? Ke paru-paru. Dari paru-paru ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ke serambi kiri. Nah, di sini jadi kaya akan oksigen. Kalau dari bilik kanan ini tadi dari karbon dioksida. Kalau peredaran darah besar dari mana? Dari bilik kiri, ya. Peredaran darah besar dari bilik kiri. Terus kemana? Dari bilik kiri, nomor 6, ini bilik kiri ya. Dari bilik kiri ke arteri tubuh atau aorta. Nah, ini ya. Dari arteri tubuh. Dari aorta kemana? Ke tubuh atas. Ke otak, bagian tubuh ke sini ya. Terus ada lagi ke bagian bawah. Tubuh bagian bawah. Setelah itu dibawa kemana? Ke vena cava. Nah, nomor 10 ini adalah vena cava. Vena cava. Terus dari vena cava dibawa kemana? Yang mengandung banyak oksigen tadi ada di serambi kanan. Iya, betul. Jadi, kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan. Kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan. Kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri. Dari bilik kanan, kenapa? Karena mengandung banyak karbon dioksida. Karena mau dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Nah, untuk dari peredaran darah besar, kenapa kok dari kiri? Karena di kiri ini mengandung banyak oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh.
kembalinya juga berbeda ya. Kalau peredaran darah besar, dia akan kembali ke serambi kanan. Dia akan kembali ke serambi kanan. Karena di seluruh tubuh tadi habis ditukar tuh oksigen sama karbon dioksida di pembuluh darah, jadi darahnya udah banyak mengikat karbon dioksida. Jadi masuknya ke serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil, dia masuknya nanti di serambi kiri. Kenapa? Karena dari paru-paru. Giling-giling, kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru. Karena ke paru-paru dia berarti hasilnya nanti adalah oksigen. Yang dibawa adalah karbon dioksida. Kalau ke seluruh tubuh, yang dibawa dari jantung adalah oksigen, nanti balik adalah karbon dioksida. Lanjut. Nomor 30. Siswa dapat menentukan jenis golongan darah pendonor yang sesuai dengan resipien. Nah, ini golongan darah A. Jadi dia bisa menerima dari golongan darah A dan O. Ingat-ingat, darah O ini bisa donor ke seluruh golongan darah. Jadi benih sekali. Darah O ini apa namanya? Donor universal. Nah, jadi dia bisa ke seluruhnya. Kalau misalkan nih ada orang punya golongan darah A, berarti dia golongan darah O ini juga bisa mendonorkan. Jadi O ini bisa donor ke semua golongan darah. Yang pertama, golongan darah A, dia bisa menerima dari darah A dan darah O. Untuk darah B, berarti dia bisa menerima dari donor B dan darah O. Untuk AB, dia bisa menerima dari semuanya. Dia ini berarti resipien universal. Resipien universal. Kalau O, dia ini kasihan sekali. Dia bisa memberi ke seluruhnya, tetapi dia hanya bisa menerima donor dari O. Itu ya. Diingat-ingat, kalau O ini bisa donor ke seluruh golongan darah, tapi hanya bisa menerima donor dari darah golongan O. Nomor 31. Disajikan gambar mobil derek dan sedan. Peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak dalam fisika. Nah, ini belajar tentang konsep gerak. Nanti sama disajikan gambar seperti ini, nggih. Nah, lanjut, nomor 32. Disajikan gambar benda yang dikenai beberapa gaya. Peserta didik dapat menentukan benda yang dikenai usaha besar sama besar. Nah, usaha itu rumusnya W sama dengan F dikali S. F-nya ini adalah gaya. Diingat-ingat, kalau cari resultan gaya, kalau searah berarti ditambah. Kalau berlawanan arah berarti dikurangi. Oke. Diketahui F-nya berapa ini? Dia berlawanan arah, berarti dikurangi 80 dikurangi 40, ada 40. Terus S-nya perpindahannya. Nah, 500 cm harus dirubah ke meter. Jadi berapa? Jadi 5 meter. Masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali S. F-nya 40, S-nya 5. Berarti hasilnya 200 Joule. Oke, gitu. Nomor 33. Disajikan gambar percobaan SATS. Nah, percobaan SATS ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Tandanya ini ya. Jadi caranya itu daunnya kan ditutup dengan aluminium foil. Nah, ini aluminium foil. Aluminium foil. Hasilnya nanti seperti ini. Ketika dibuka, yang ditutupi aluminium foil berwarna coklat. Dan ketika yang tidak ditutupi ini, dia warnanya jadi biru hitam. Kenapa? Karena dia mengandung amilum. Karena telah terjadi proses fotosintesis. Nah, gitu ya. Jadi pertama daunnya ditutup dengan kertas perak atau aluminium foil. Terus daunnya direbus
Nah, nomor 2, ini daunnya direbus. Kenapa direbus? Karena untuk mematikan sel. Setelah direbus, dilarutkan dalam alkohol. Nomor 3, ini untuk ngapain? Direbus dalam alkohol ini untuk melarutkan klorofil. Setelah selesai, setelah larut, klorofilnya larut, ditetesi dengan lugol atau iodium. Nah, ini hasilnya nanti kalau daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil karena terkena sinar matahari, berarti terjadi fotosintesis, tandanya warnanya akan menjadi biru kehitaman. Sedangkan yang ketutupan aluminium foil karena tidak mengalami proses fotosintesis dan tidak terkena sinar matahari, maka warnanya akan berubah menjadi pucat atau coklat. Jadi tujuannya ngapain untuk percobaan fotosintesis SARS ini? Untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Betul. Nomor 34. Dikit lagi ya. Nah, disajikan gambar organ pencernaan. Siswa dapat menganalisis akibat jika organ pencernaan mengalami gangguan. Kalau di mulut gangguannya ada apa aja? Sariawan, sakit gigi, sakit gusi ya. Kalau di kerongkongan bisa radang. Kalau di lambung bisa mah atau gastritis. Ada lagi tukak lambung. Kalau di usus halus ngapain? Kalau di usus besar? Nah, kalau di usus besar ini bisa terjadi kalau kebanyakan air bisa jadi diare. Kalau kekurangan air bisa menjadi konstipasi atau sembelit. Nah, kalau di anus kenapa terjadi di sini terjadi wasir. Wasir itu apa? Wasir itu ambeien. Nah, untuk yang nomor 35. Disajikan tabel psikotropika dan efek yang ditimbulkan. Siswa dapat menentukan pasangan psikotropika dengan tepat. Nah, ini psikotropika ada 4 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, dibuka kembali materi zat, aditif, dan adiktif. Ya. Terus yang nomor 36. Disajikan gambar balok yang dikenai 3 buah gaya. Peserta didik dapat menunjukkan balok yang memiliki percepatan terbesar berdasarkan rumus hukum Newton. Hukum Newton rumusnya F sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita mau cari resultan gaya, kalau searah ditambah, kalau berlawanan arah dikurangi. Oke, kita cari resultan gayanya dulu. Berarti 8 ditambah dengan ini searah. 8 ditambah 8 dikurangi ini berlawanan arah, dikurangi 4 ditambah 4. Oke, 8 tambah 8 16 dikurangi 8 berarti hasilnya 8. Terus masanya berapa ini? Masanya 25 kg. Langsung aja ditanyakan percepatannya. Kalau nyari A berarti gaya dibagi massa. Gayanya berapa? 25 dibagi 8. Diijar deh 25 dibagi 8 ada 3 24 10,1 1 kali 8 8 2 20 20 bagi 8 2 kali 8 16 20 dikurangi 16 4 40 bagi 8. Nah, hasilnya 3,125 meter per sekon kuadrat. Eling-eling rumusnya F sama dengan M dikali A. Kalau cari percepatan, ini soalnya tentang percepatan, berarti diingat-ingat langsung aja A sama dengan F dibagi M. Nomor 37. Disajikan gambar tuas yang dilengkapi lubang pengait. Peserta didik dapat menentukan posisi benda. Soalnya nanti kayak gini insya Allah. Nah, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Misalkan nih, ini ditaruh di sini. Berarti biar seimbang tuasnya bergeser kemana. Nah, soalnya kayak gitu ya. Nomor 38. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, ini fokusnya daun. Sama seperti nomor berapa tadi? Kalau daun ada jaringan epidermis. Epidermis ini untuk pembuat
penyusunan batu bata. Terus ada lagi solar, panel surya. Ini diidentifikasi, diambil dari fotosintesis. Terus ada lagi lampu sensor cahaya. Lampu sensor cahaya ini berasal dari teknologi stomata. Langsung tinggal 2 lagi ya, sudah puyeng. Nah, disajikan gejala suatu penyakit. Ini sudah ya tadi, nomor berapa? Penyakit pencernaan nomor, nah ini sama dengan nomor 34. Nomor 40, disajikan ciri suatu narkoba, siswa dapat memahami jenis narkoba yang tepat. Jadi anak-anak langsung buka aja, narkoba jenis apa ini. Nah, biar nggak lama-lama, udah hampir 1 jam ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nanti sampean WA Bu Siva lagi, langsung tanya di grup IPA ya. Semoga besok ujiannya lancar. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.